Selamat malam, perkenalkan nama saya Akmal Raja Wali. Di sini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman yang saya alami sendiri. Jadi sekitar tahun 2012, saya kan tinggal di rumah nenek. Jadi tinggal waktu itu berdua sama nenek. Rumah mama sama papa sih dekat, cuman sekitar beda 3 rumah. Nah, masih dalam satu komplek. Nah, singkat cerita, rumah nenek saya itu tingkat. Nah, di lantai 2 itu ada 2 kamar. Yang kamar pertama itu buat tamu. Yang kamar keduanya itu dipakai buat gudang. Nah, jadi waktu itu papa nyuruh, udah kak, pindah aja ke kamar atas biar ada yang nempatin. Di situ beresin gudang, dibongkar-bongkarin, kayak dirapihin. Jadilah kamar saya. Jadi saya mulai kamar itu pindah ke lantai 2 sejak saat itu. Nah, satu hari pertama sampai hari ketiga itu masih aman-aman aja. Nggak ada perasaan aneh-aneh, nggak ada perasaan takut. Cuma setelah beberapa hari gitu ya, saya punya kebiasaan main game kalau malam. Saat lagi main game, meja itu menghadap tepat di bawah jendela. Jadi kalau saya lagi main game, saya ngeliat ke atas sedikit, itu ngeliat ke arah jendela. Jendela kamar saya itu jendela yang kacanya tuh gelap. Jadi kalau lampu luarnya dimatiin, kita nggak bisa ngeliat keluar. Cuma kalau sebaliknya juga seperti itu. Nah, saat saya sedang main game sekitar jam 11-an, setengah 11, lagi fokus tuh main game, tiba-tiba ngelewat sesosok cewek sih. Gak kelihatan pakai baju putih atau enggaknya, cuma tuh kelihatan muncul di jendela setengah badan. Ya karena saya nggak ngelihat full body, karena ngeliatnya dari jendela itu jelas banget. Sedangkan pada saat itu di rumah cuma berdua sama nenek. Cuma nenek saya ada di lantai 1, dan di lantai 2 itu cuma saya aja. Itu yang tadi saya lagi fokus main game, tiba-tiba ngeliat sosok itu ngelewat. Itu cuma sekali doang ngelewat, dan langsung diem fokus. Sudah, dari situ saya langsung beres-beresin dan langsung tidur. Lanjut kemudian waktu kejadiannya lagi, waktu saya dan temen namanya Doni lagi ngerjain laporan PKL waktu itu karena saya SMK. Kita lagi ngerjain sampai jam 1 malam. Nah, biasanya nih si Doni anaknya tuh bergadang terus gitu. Cuman ini gak tahu kenapa di jam 1-an dia tiba-tiba buru-buru ngeberesin, terus dia narik selimut. Terus saya tanya kan, kenapa Don? Enggak apa-apa, dia jawab. Oh ya udah. Nah, situ saya nggak curiga sih, cuman emang ada kok tumben gitu aja. Nah, gak lama lagi saya ngerjain laporan, tiba-tiba kedengeran ada suara cewek nangis dari luar kamar. Kedengaran suara cewek nangis, saya juga waktu itu nyoba nggak panik sih, cuman udahlah, mungkin disuruh tidur gitu kan. Saya tidur. Nah, kebesokan paginya waktu nyampe sekolah, Doni baru cerita sama saya kalau semalam karena pintu kamar tuh kan gak saya tutup. Nah, jadi antara kamar 1 dan kamar 2 itu tengah-tengahnya itu ada kamar mandi. Nah, depan kamar mandi itu ada kursi plastik. Nah, waktu kita ngerjain laporan, Doni itu menghadap ke arah pintu. Jadi pintunya gak ketutup kan, dia kebuka. Dia ngeliat ke arah pintu, itu kursi itu menggeser. Dan ada cewek katanya lewat. Nah, di situ makanya dia takut, makanya dia langsung buru-buru tidur. Lalu kejadian
banyak sih sebenarnya kejadiannya, cuman saya kalau diurutin lupa urut-urutannya. Dan waktu tahun lagi sama kejadiannya masih di lantai 2. Setelah itu saya lagi ngobrol sama saudara, ada sepupu datang dari gak jauh-jauh sih, masih orang Bandung juga. Karena seperti biasa ya, kalau ada saudara datang ngobrol itu di depan kamar 1 itu ada balkon. Nah, kita lagi duduk di situ di teras. Lagi ngobrol-ngobrol sambil makan kacang. Pas lagi ngobrol-ngobrol, lupa waktu itu ngobrolin apaan. Nah, tiba-tiba itu saya mau ngebuang si kulit kacang, dia mau ngelempar. Muncul dong sosoknya cewek. Itu tiba-tiba tepat banget di depan balkon. Ya saya nggak ngeliat mukanya, cuman pas itu lagi mau banget ngebuang si cangkang kacangnya itu, kulit kacang. Pas banget dia naik gitu. Jadi kelihatan banget putih, panjang rambutnya itu. Dia gak tau entah terbang ke atas. Dah gimana, pokoknya pas dia muncul, saya sontak kaget, langsung merem. Dan di situ langsung kayak apa ya? Tiba-tiba nggak tahu gimana nangis aja. Saya cepat nangis, nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya waktu itu Pak Ade saya yang bacain air, dikasih doa gitu. Terus disuruh minum. Nah, dari dia minum itu baru saya bisa tenang. Terus saya cerita akhirnya kenapa gitu, apa yang saya lihat. Nah, ada kejadian lagi. Waktu itu SMK masih sekitar tahun 2011-2012an. Karena biasa kan kalau anak SMK pulang sekolah suka pada main PS gitu di rumah. Waktu itu temen sih emang ada yang punya, bisa ngelihat ya, istilahnya bisa ngelihat makhluk yang seperti itu, sebangsa jin kayak gitu. Waktu dia pertama datang ke rumah, dia bilang, padahal dia sebelumnya belum pernah, dan saya belum pernah cerita kalau di rumah itu ada yang suka nampakin cewek gitu. Saya waktu itu belum bilang. Tapi dia tahu sendiri, dia cerita. Saya dipanggil tuh, panggil tuh SMK, panggilnya John. John, di sini ada cewek yang suka nampakin. Saya kaget kan, kok tiba-tiba ngomong gitu. Loh, emang kenapa? Gitu kan. Kelihatan, kata dia. Itu ada lagi di kamar pojokan, lagi duduk, kata dia gitu. Di situ juga kita kena masih sore sih, jadi nggak terlalu takut, cuman oh iya sih emang, saya langsung ceritain aja gitu. Apa yang pernah saya alamin, terus dari keluarga juga suka ada yang pernah ngalamin, ya ceritain. Katanya ternyata emang ada yang nunggu itu cewek, sosoknya itu menyerupai cewek, wanita gitu. Terus ada juga kejadian yang saya alamin waktu lagi main game seperti biasa ya. Nah, saya kadang kalau gabut suka main game di laptop nyampe jam 1 atau nyampe jam 2. Terus saya lagi main game sekitar jam 12-an lah, setengah 1. Sering terdengar sih suara kayak anak kecil lari-larian. Terus kadang kedengeran suara cewek nangis sama ketawa. Tapi karena udah terlalu sering, jadi saya juga menganggap udahlah biasa gitu. Mungkin perasaan saya aja, saya selalu ngeberaniin diri seperti itu. Singkat cerita, waktu sekitar tahun 2015 saat saya udah kuliah, waktu itu pulang kuliah kurang lebih jam 6:30, baru nyampe rumah. Di rumah ini ada adik saya 2 orang sama nenek saya bertiga jadinya. Nah, kebetulan nenek saya karena sejak 2012 terkena sakit, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi emang harus ada yang ngejagain. Nah, jagainnya kadang gantian. Ini adik saya berdua lagi di rumah, sepertinya sama nenek sih. Nah, di saya tuh waktu saya baru banget dateng nyampe garasi, adik saya tuh
kedengaran suara teriak. Mereka berdua teriak-teriak tuh turun dari lantai 2. Mereka lari, terus belum sempat saya mau buka pintu, mereka udah keluar duluan sambil ngos-ngosan gitu. Terus saya tanyakan, "Oh, kenapa? Kok ngos-ngosan?" Adik saya yang paling kecil waktu itu dia masih umur sekitar 6 tahunan. Dia ngos-ngosan, kakak, kata dia. "Gak apa-apa, adek takut." Dia sambil ngos-ngosan, sambil dia kayak mau cerita tapi kayak ketakutan. "Wah, kenapa nih?" kata saya kan. Pas saya naik ke lantai 2 mau ke kamar, kaget. Jadi depan kamar mandi itu kan ada kursi. Nah, di atas kursinya itu kursi itu mepet tembok posisinya. Di atasnya itu ada pajangan guci-guci kecil gitu yang di atas dinding. Jadi ada kayak papan gitu yang dipasang di dinding, terus di situ itu ada guci-guci gitu kecil pajangan. Nah, itu semua berantakan, kayak ada yang ngejatuhin gitu, semuanya jatuh, tapi nggak ada satupun barang yang pecah. Yang adanya itu. Jadi saya minta temenin adik saya yang cewek, karena dia waktu itu udah SMA, kelas 1 SMA. Minta tolong untuk bantuin beresin. Kita beresin. Pas saya lagi beresin tuh sempat aneh juga, heran, karena kalau misalkan barang guci-guci itu pada berjatuhan, otomatis pasti pecah. Minimal retak atau pecah. Terus jatuhnya pasti berantakan gitu. Tapi ini enggak, jatuhnya posisinya kayak yang cuma dipindahin. Jadi rapi, cuman emang acak-acakan gitu. Terus kita beresin. Terus ada juga nih satu guci kecil, jatuhnya tuh tepat di bawah kursi, di kolongnya. Dan berdirinya tuh berdiri sempurna gitu. Jadi kayak yang cuman diambil terus dipindahin, kayak ada yang mainin gitu. Nah, itu juga saya pas ngambil sempat bingung. Kan logikanya kalau nih guci jatuh dari atas, gak mungkin dong tepatnya posisinya masuk di kolong kursi. Kalaupun dia jatuh pasti di atas kursinya dong. Tapi ini enggak. Ini ada di kolong kursi dan posisinya tuh sempurna gitu. Maksud sempurna, dia berdiri tegak gitu si gucinya. Dan itu mepet tembok. Si gucinya itu kecil. Yaudah, akhirnya saya gak ada pikiran aneh, saya beresin semua. Udah diberesin berdua sama adik saya. Nah, adik saya ketakutan waktu itu, dia nggak berani diem di lantai 2. Dia turun lagi ke lantai 1, nemenin nenek di bawah sama adik saya yang paling kecil. Nah, saya di kamar, itu lagi beres-beres. Seperti biasa lagi mau main game, lagi buka laptop. Nggak lama sih, lagi main, tiba-tiba kedengaran suara guci-guci jatuh-jatuhan gitu, berjatuhan. Semprang, kita kurang lebih pada jatuhan. Kaget dong. Pas saya buka pintu kamar, guci-gucinya udah berantakan lagi. Dari situ saya bener asli merinding. Sekarang aja sambil bercerita nih sambil merinding sebenarnya. Itu guci-gucinya tuh bener-bener yang jatuh, tapi nggak ada yang pecah sama sekali, dan posisinya sama, kayak bukan maksudnya sama persis, tapi posisinya tuh rapih gitu. Jadi pada guci itu jatuh tapi berdiri tegak, walaupun posisinya emang acak-acakan sih. Dan di situ saya merinding, saya gak beresin lagi, saya langsung lari turun ke lantai bawah, telepon papa saya waktu itu. Karena papa saya waktu itu lagi main ke rumah temennya. Saya minta tolong, "Pak, kok bisa cepet pulang?" Terus saya nelpon papa. Oke, papa nanya kan memang ada apa. Saya ceritain kejadiannya dari awal. Saya cerita, ya udah kata papa, kita beresin lagi aja. Sampai saya balik naik lagi ke lantai 2 ke kamar. Itu kita ngeberesin bareng-bareng dan papa. Itu kita beresin dan papa bilang sih, emang kadang kata papa tuh suka ada, papa ngeliat
sosok anak kecil sih yang lari-larian, kadang-kadang main. Tingginya tuh kayak adik saya, masih kita berarti kita anak umur 5 tahun apa 6 tahunan, tapi dia emang hitam. Itu sosok itu pernah saya lihat waktu itu lagi belum pindah kamar sih, kamar masih di lantai 1. Nah itu waktu itu saya lagi pijitin nenek seperti biasa kan, kalau itu kadang malam suka minta dipijitin. Nah saya lagi mijitin, ngelihat ke depan pintu kamar itu ada anak kecil lari ke arah ruang tamu. Seperti itu ruang tamu memang dikunci, dan saya mikir itu jelas banget sih lari dia ke arah ruang tamu. Saya sampai ngejar, ngelihat, tapi sosoknya udah hilang gitu. Jadi kalau menurut saya itu di lantai 2 rumah nenek saya itu emang ada yang penunggunya itu sosoknya wanita sama yang anak kecil itu. Cuman tuh kalau yang anak kecil ini emang suka, kadang dia di lantai 2, kadang di lantai 1. Terus ada lagi kejadian waktu itu rumah nenek belum direnov sih. Oh ya, maaf. Jadi udah direnov di lantai 2. Nah waktu itu malam saya lagi bergadang biasa main game, mau ke kamar mandi, cuman di kamar mandi itu ada kedengeran suara orang lagi kayak buang air besar, apalagi mandi, pokoknya kamar mandi itu kepake aja. Saya mikirnya waktu itu mungkin papa lagi numpang buang air besar gitu di sini. Saya tungguin aja, tapi kok nggak beres-beres, nggak kedengeran suara orang buka pintu gitu. Tapi karena saya udah kebelet, saya masuk, buka pintu kamar mandi, dan ternyata kamar mandinya kering, nggak ada keran juga kebuka, enggak. Dan itu kayak bener-bener udah lama nggak kepake kamar mandi, jadi lantainya tuh bener-bener kering. Sempat merinding juga waktu itu, tapi ya udahlah kata saya kan, karena saya udah kebelet juga, jadi saya tetap buang air kecil situ. Terus ada kejadiannya ngalamin kamar mandi itu udah sering sih. Wah itu papa saya juga baru-baru ini ngalamin, karena saya kerja di Bogor, waktu lagi pulang ke Bandung ke rumah, karena sekarang orang tua juga tinggal di rumah nenek karena ngejaga nenek sambil kena sakit kan. Jadi mama saya yang ngurus nenek. Karena saya pulang ke Bandung, tidur biasa di kamar. Waktu itu baru-baru ini 2 minggu kemarin kejadiannya. Saya lagi ke kamar, papa saya di kamar 1, tidurnya di situ. Nah, pas itu kebiasaan suka nonton MMA, UFC gitu. Lagi nonton itu, saya masuk kan, datang ke kamar, ngobrol sebentar dengan papa. Nggak lama saya turun, tidur di kamar nenek. Jadi nemenin mama juga tidur di bawah. Jadi papa tidur di atas tuh sendiri. Nggak lama, papa turun sambil lari-lari. Lah tumben nih, kata saya kan. Kenapa nih papa kok rusuh gitu turunnya. Kayak saya bangun, papa saya itu waktu itu turun, dia langsung masak Indomie. Oh mungkin lapar nih. Saya keluar kan, ngambil minum. Papa saya bilang, "Kak, tadi kamu keluar dari kamar langsung turun?" "Iya." "Gak ke kamar mandi dulu?" "Enggak," kata saya kan. "Emang kenapa?" "Enggak sih," kata Bapak. "Tadi pas kamu turun, pas kamu keluar, itu di kamar mandi kedengeran pintunya nutup, terus ya kedengeran suara air keran ngalir." Saya pikir tuh saya gitu. Tapi kok gak keluar-keluar katanya. Makanya papa saya penasaran, dia buka pintu kamar mandinya, ternyata gak ada siapa-siapa. Dan air kerannya pun gak ngalir. Gitu sih. Ya mungkin itu untuk sedikit cerita tentang pengalaman saya alamin. Sebenarnya sih banyak ceritanya, cuma mungkin untuk awal segitu dulu aja. Mohon maaf nih kalau banyak kurangnya.
Saya sih percaya dimanapun kita tinggal, di situ bukan hanya kita yang tinggal di situ. Karena dalam Islam pun kita harus percaya kalau makhluk gaib itu memang ada. Jadi gitu sih. Terima kasih.